saat mereka malas itu saya melakukan pendekatan. Nah, di awal masuk pembelajaran kan masih daring. Lalu saya menanyakan kepada mereka mengapa mereka malas ataupun tidak semangat, bosan seperti itu melalui handphone. Dan setelah bulan 9 sudah melakukan tatap muka secara langsung. Di situ saya bertanya secara langsung mengapa mereka tidak semangat. Nah, di saat saya bertanya mengapa mereka malas, tidak semangat ataupun tidak aktif, alasannya formalitas, bahkan tidak masuk akal seperti itu. Nah, itu masalah yang saya temukan yang pertama. Dan masalah yang kedua itu adanya perbedaan agama. Nah, kenapa adanya perbedaan agama? Karena yang pertama dulu, guru Hindu dan guru Katolik itu tidak ada lagi di SMP Negeri 9 Medan. Sudah ditiadakan karena siswanya sangat sedikit, Pak. Nah, sangat sedikit. Lalu jadi peserta didik Katolik ini mereka masih mengerti apa yang saya ajarkan, masih mengerti tentang bagaimana pendidikan agama Kristen itu saya ajarkan kepada mereka, masih masuk akal menurut mereka. Nah, tetapi yang agama Hindu ini tidak mengerti sama sekali apa yang saya ajarkan. Di saat saya mengajar, mereka pernah saya tanyakan, masuk akal saya, Bu, gitu kata peserta didik tersebut. Karena itu jadi saya melakukan pendekatan pribadi kepada mahasiswa Hindu yang di dalam mengikuti pembelajaran ini. Saya melakukan pendekatan ini kepada mahasiswa peserta didik Hindu ini yang beragama Hindu ini dengan cara misalnya saya mengatakan dalam agama Kristen kan misalnya Yesus yang menghapuskan dosa manusia. Jadi kan kalau di dalam Hindu Tuhan Yesus kan disebut sebagai Brahma. Jadi saya mengajarkan Brahma yang menghapuskan dosa manusia. Jadi mereka mengerti, Pak. Itu permasalahan yang kedua yang saya temukan. Nah, permasalahan yang ketiga itu adalah dilihat dari jumlah kuantitasnya. Di SMP 9 itu mayoritasnya beragama Muslim. Nah, jadi kalau dilihat dari kelas 8 yang saya ajarkan, dari kelas 81 sampai di kelas 85 itu hanya totalnya semuanya itu hanya 35 orang, hanya 35 orang. Nah, di situ sudah termasuk mahasiswa Hindu dan peserta didik Hindu dan peserta didik Katolik, sudah termasuk situ peserta didik Katolik dan peserta didik Hindu, 35 orang itu. Nah, jadi karena mereka sedikit, jadi mereka kurang bersemangat seperti itu, karena di dalam satu kelas itu hanya 3-5 orang yang masuk dalam kelas, sedangkan saya mengajar dari 81 sampai kelas 85. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut, dalam menghadapi kondisi tersebut itu, peserta didik ini membutuhkan inovasi model pembelajaran baru menurut saya untuk merangsang daya tarik mereka agar mereka semangat, tidak bosan dan tidak dan mereka lebih aktif lagi di dalam belajar ini. Jadi untuk itu saya tertarik untuk memberikan model pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran problem based learning ini, karena di sini siswa yang lebih aktif nantinya. Nah, mengapa siswa lebih aktif ini? Karena di sini seorang guru memberikan masalah pertanyaan ataupun masalah-masalah yang nyata kepada peserta didik, lalu peserta didik mencari solusi untuk menemukan masalah itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan terima kasih, Pak. Ya, untuk menggali ini kita berikan dulu selamat pada kakak. Ini ke saya, Bang. Halo? Saya? Iya, Pak. Oke, kecil, baik. Suaranya kecil, Bang. Iya, sejak dari tadi diblokir ini mikrofonnya. Oke, jadi dengan demikian Nike bisa melihat yang seharusnya guru pak itu supaya anak-anak kelas 8 itu mampu belajar dengan baik, maka dia harus melakukan kegiatan inovatif termasuk PBL. Nah, ternyata fakta di lapangan anak-anak kurang bersemangat. Karena tidak bersemangat itulah maka kamu bertanya, ada pertanyaan penelitian kan, mengapa anak-anak kelas 8 itu tidak bersemangat belajar pak? Nah, mungkin ada alasannya nanti. Beberapa faktor itu yang membuat mereka tidak bersemangat. Apakah mungkin karena sedikit 3 orang belajar di kelas maka mereka tidak bersemangat? Atau kedua, bolehkah dimodifikasi dulu supaya lebih kencang suaranya? Oke, saya ulangi lagi. Wah, diblokir lagi. Waduh. Nah, jadi saya pegang aja lah supaya jangan diblokir nih. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak
beberapa faktor kau temukan nanti yang menyebabkan anak-anak tidak bersemangat, nah itulah yang akan kau jawab dalam proses penelitianmu ini. Carilah mengapa. Mungkin tadi saya katakan karena sedikit 3 orang, atau mungkin kedua tadi model mengajar guru tidak inovatif sehingga kamu tawarkan PBL. Nah itu faktor-faktor. Lalu solusinya bagaimana? Nah itu. Jadi itu yang mau perlu dipertajam dalam latar belakangmu itu. Kau jelaskan bahwa semangat anak-anak di kelas 7, di kelas 8 itu tidak terjadi karena bla 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 bla. Nah itu. Sehingga terjadilah ketidaksukaan anak-anak belajar PAK. Oleh karena itu, maka dalam proposal skripsi ini saya mengajukan judul skripsi bla 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 dan sebagainya. Nah itu. Jadi kalau soal metodologinya kamu pilihkan itu hanya kau buat di situ metodologinya untuk menyelesaikan masalah, label riset dan field riset. Itu kan 2 metodologi yang berbeda itu. Maka nanti pilih apakah kamu kualitatif atau kuantitatif. Kalau dua-dua kau pakai ini berarti kan kamu bisa menjadi nanti mix method. Nah, padahal masih bisa diatasi dengan satu metodologi misalnya. Nah, makanya pilihlah nanti kau pilih kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau soal sistematikanya sudah oke dan buku-bukunya pun sudah oke. Nah, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irham. Mungkin nanti boleh dikirimkan ya Pak ya. Ya, saya kirimkan nanti. Perlu kasih respon dulu ini sih. Bisa kau tangkap tadi? Bisa Pak, nanti diperbaikan direvisi, nanti akan saya perbaiki apa yang dikatakan oleh Bapak Ramli Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Selanjutnya sama Pak PM, silakan Pak. Baik. Jadi langsung saja ya ini saya bisa paham apa alasan dan dasar pemikiranmu sehingga menyatakan membutuhkan inovasi model pembelajaran baru untuk merangsang daya tarik dan semangat siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Dan model yang kau ajukan adalah model pembelajaran PBL. Masalahnya saya belum mendapat gambaran mengenai model PBL ini. Bisakah kau jelaskan bagaimana gambaran model PBL ini? Kemudian yang kedua, di halaman 6 kan ada kau tulis soal tantangan ya atau masalah. Sini kan saya mengajukan model pembelajaran yang baru ataupun problem based learning ini. Nah, kenapa? Karena di sini kan sudah metode pembelajaran yang sudah saya buat, misalnya diskusi, tanya jawab, kuis dan sebagainya, dan pemutaran video juga sudah, PowerPoint juga sudah Pak. Tapi itu kan saya yang aktif di situ Pak, saya yang aktif di situ. Tetapi siswa saya hanya mengerjakan tugas dan catatan saya buat gitu Pak. Paling nanti kalau di dalam praktek hanya membuat video seperti itu Pak. Dan begitu juga kan karena dari kemarin Pak. Nah, di sini dalam model pembelajaran problem based learning ini, dan juga karena situasi sudah tatap muka Pak, jadi sudah bisa dilakukan model pembelajaran problem based learning ini, di mana saya yang memberikan masalah kepada peserta didik, lalu mencari solusinya seperti itu Pak. Yang membuat mereka aktif Pak, karena mereka yang langsung terjun ke lapangan seperti itu Pak. Nah, itu yang saya belum dapat gambaran yang benar. Apakah di SMP, di kelas SMP itu dimungkinkan model seperti itu? Kalau misalnya begini, kau sampaikan satu topik, ya kan? Lalu kau sampaikan masalah, lalu kau suruh mereka keluar, pergi untuk tidak. Tapi kalau model PBL ini kau buka kelompok, apakah itu efektif? Buka kelompok sih, karena
bagaimana buka kelompok diskusi, udah namanya penyakitnya tadi di halaman 6 ada 2, satu kurang berminat, kedua nggak semangat. Buat pun kelompok ya sama saja. Nah, bagaimana kau mikirkan itu, coba juga. Seperti ini Pak, kan di dalam kelas itu kan hanya terdiri dari 3 sampai 6 orang lah di dalam kan Pak. Jadi kan 3 sampai 6 orang itu jadilah nanti saya buat misalnya menjadi satu kelompok mereka gitu Pak. Tetapi di saat masalah yang saya berikan ini Pak masih di dalam lingkungan mereka Pak, masih hanya di dalam lingkungan mereka pribadi lepas pribadi gitu Pak. Misalnya di rumah peserta yang pertama gitu Pak. Jadi mereka grup yang lainnya yang 6 orang itu ke rumah peserta yang pertama ini gitu Pak, yang mau diwawancarai ataupun mau diteliti seperti itu Pak. Karena kan yang selama ini karena masalah apa Pak, masalah COVID ini Pak, jadi kan mungkin guru-guru lain ataupun orang tua mereka tidak setuju Pak gitu. Nah tapi ini kan sudah diperbolehkan tatap muka Pak, tetapi kan masih mengikuti protokol kesehatan Pak, di mana mereka mencari solusi untuk permasalahan itu seperti itu Pak. Oke. Itu berarti kan saya tangkap PR ini akhirnya kerja kelompok di rumah salah serta mengerjakan PR golongkan ke PBL yang bangun itu kau berilah 6 BL. Begitu dia keluar dari kelas itu kan nggak lagi model pembelajaran PBL namanya, PR kan gitu. Nah bagaimana kau maksud? Begini Pak, kan model pembelajaran berbasis masalah ini gitu kan Pak. Jadi kan di sini kan mencari solusi atau solusi dari permasalahan tersebut gitu Pak. Saya berikan satu materi lalu mereka itu yang mereka cari solusinya dalam permasalahan itu gitu kan Pak. Lalu di saat itu kan jadi kami sudah cari itu ataupun sudah selesai PR Pak, kami bahas lagi gitu Pak. Jadi di saat kami bahas itu kan mereka lebih aktif karena mereka yang mencari solusinya gitu Pak, mereka yang lebih tahu begitu Pak. Dulu ada namanya penelitian tindakan kelas. Saya nggak tahu apakah masih diterapkan itu. Artinya kondisi pembelajaran hari ini ya dievaluasi. Setelah dievaluasi oleh guru memikirkan di mananya kesalahannya sehingga tidak ada minat. Apa yang harus dibuat sehingga tumbuh minatnya. Maka mungkin dibuatlah seperti ini, diberikan penugasan-penugasan, artinya kelas itu sekarang tidak menuntaskan masalah, tapi masalah itu disuruh dibawa ke rumah ya. Dibawa ke rumah supaya siswa itu nanti mencari jawaban-jawabannya, apakah diskusi ke orang tuanya, entah kemana, ke kawannya, lalu kemudian di minggu berikutnya ya, dibahas kembali topik itu, dilihatlah perkembangannya, apakah memang minatnya bertambah untuk satu topik yang sama atau tidak. Begitu Pak maksudmu? Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi di saat dilakukan penelitian itu kan Pak, di situ kan sudah terlihat jelas kan minimal itu ada 2 ya kan. Satu diberikan masalah, baru mereka cari, baru mereka kembali menyampaikan temuan-temuan masalahnya, baru setelah itu baru kau jelaskan, kan gitu kan. Minimal satu materi 2 pertemuan. Nah pertanyaan saya sekarang, untuk melakukan penelitian ini berapa materi dibutuhkan dan berapa kali pertemuan? Coba. Di sini saya akan membuat 2 materi Pak, 2 nanti permasalahan itu, lalu dalam pertemuannya nanti dalam satu materi itu 2 kali pertemuan seperti itu. Jadi 4 kali nanti ada pertemuan. Berarti nanti
contoh PBL ini gambarannya yang kau sampaikan untuk 2 materi yang dikerjakan sebanyak 4 pertemuan, begitu ya. Nah, kalau begitu kira-kira apalah nama metodologi apa Min? Penelitian Min? Metodologi apa saja lah yang kau akan gunakan, yang kau cantumkan nanti di skripsi ini? Metode, bentar ya Pak. Metode penelitian lapangan Pak. Ya, penelitian lapangan. Tapi apa nama? Menyebarkan angket mungkin saya buat nanti. Cukupkah itu? Lalu melalui kepustakaan gitu Pak, lalu angket itu tadi dan langsung ke lapangannya Pak. Jadi kan begini, matikan dulu sekarang lecok. Jadi kan kepustakaan pasti untuk menyelesaikan kemudian tiga nanti menyampaikan lokasi penelitianmu kan? Kau laporkan semuanya. Nanti kau laporkan juga bukan hanya jumlah siswa Kristen tapi juga siswa semuanya ya, kelas 8 itu. Lalu kemudian di situ nanti kau sampaikan kira-kira bagaimana metode penelitianmu di bab 3 itu. Lalu di balik bab 3 itu, di baliknya ya, kau lakukanlah penelitian itu, yaitu pertama kau bikin angket, ya kan? Kau bikin angket. Angket itu berarti itu hal mereka bersama mengenai soal apakah mereka berminat, apakah mereka bersemangat, apakah mereka punya prestasi, apakah mereka bergairah dalam pelajaran ini gitu. Dan biasanya harus kau setting hasilnya. Kau yang harus setting hasilnya, maksudnya hasilnya kalau boleh memang jam 8 aku selesai. pada anak-anak itu memang dia kurang berminat, kurang bersemangat, kan? Itu keadaan pertamanya kan. Lalu kemudian baru kau masukilah penelitian kedua, yaitu PBL ini. Ya. Kau lakukanlah itu tadi PBL itu. Nah, ini kalau kau lakukan PBL tadi, namanya apa? Apakah bisa kita sebutkan namanya penelitian tindakan kelas? Jadi kalau bisa disebutkan namanya penelitian tindakan kelas, nanti metodologi itu adalah metodologi angket dan penelitian tindakan kelas. Begitu. Maksudnya penelitian tindakan kelas, kau tidak hanya bagi angket pulang ke rumah hitung, enggak. Tapi memang kau harus punya tindakan di kelas. Dan tindakan di kelas itu harus selalu dihitung nilainya dan evaluasi. Sehingga nanti dalam laporanmu di bab 4 ada hasil. Tentu hasil kalau kita sebagai guru prestasi. Berarti sebelum kau mulai lakukan penelitian tindakan harus kau bikin dulu kuis. Dan harus kau setting hasilnya nilainya merah. Kan gitu. Nah, setelah kau lakukan penelitian tindakan kelas, kau bikin lagi kuis. Dan harus kau setting hasilnya naik poinnya. Itu berarti ada peningkatan prestasi. Nah, bisa kau paham? Bisa Pak. Bisa kau kerjakan itu. Udah tamak kau. Udah Bang, itu aja Bang. Iya. Baik. Baik. NIC. Ini menarik karena ada model baru yang kau tawarkan sama mereka.
lalu kamu eksperimenkan sama mereka, kan begitu ya. Apakah memang memungkinkankah ada observasi atau temanmu yang mengobservasi ketika kamu mempraktekkannya, bagaimana reaksi, untuk melengkapi saja maksud saya. Nah, supaya betul-betul observasi apakah memang mereka objektif, ini mau nilai guru kami ini, artinya mereka isi bagus-bagus kan gitu ya, apakah Anda berminat pokoknya diisi semua berminat, supaya nanti saya dikasih nilai bagus kan gitu. Memungkinkankah ada hal seperti itu? Bisa kamu untuk memperlengkapinya, ada asisten untuk membantu kamu? Memungkinkan, Pak. Memungkinkan ya. Oke, jadi artinya bisa kita tidak tahu bagaimana nanti antara observasi itu dengan hasil. Oke, kalau jadi terganggu sekali ya. Sebentar. Ya. Kalau demikian, kita harus lihat dulu ini apa namanya, kurang maksimal. Oke. Guru belum menerapkan model pembelajaran lain. Yang lain dari mana maksudnya? Misalnya yang seperti saya lakukan ini kan Pak, model pembelajarannya kan model pembelajaran yang biasa saja Pak, masuk ke kelas, berikan tugas lalu catatan seperti itu Pak. Jadi kan tidak ada di situ peserta didiknya aktif. Jadi model pembelajarannya ini seperti problem based learning ini Pak, ataupun model pembelajaran solving seperti itu Pak. Jadi kan banyak model pembelajaran Pak. Jadi salah satunya ini based learning ini Pak. Bukankah itu karena kamu melihat masalah maka kamu tawarkan, kan begitu kan? Karena kamu lihat ada tidak berminat maka kamu tawarkan. Saya pikir itu solusi, bukan permasalahan. Jadi kamu itu adalah solusi daripada identifikasi masalah. Maka di rumusan masalah lah nanti perlu ditawarkan model lain sebagai solusi, yaitu PBL. Itu yang saya lihat. Kemudian terdapat beberapa siswa tidak mengerjakan tugas di sekolah dan pekerjaan rumah. Tugas di sekolah maksudmu kan? Taman di teleponnya atau permisi. Iya Pak. Oke. Jadi inilah permasalahan yang terjadi. Lalu kita rumuskan rumusan masalah inilah yang menjadi solusi. Kalau saya terima kasih ya Bapak di surga, ini adalah sungguh suatu gagasan baru. NIC boleh menemukan model untuk membina anak-anak Tuhan, khususnya yang di SMP Negeri 9, agar di sana ada pencerahan baru dan anak-anak semakin tertarik dan iman mereka semakin bertumbuh, baik yang sudah ada di sana maupun yang akan masuk menjadi murid di sana Tuhan. Pakailah sekolah kami juga Tuhan sebagai tempat untuk membina hamba-hambamu yang akan mendidik, akan meneburkan firman-Mu melalui pendidikan agama Kristen. Berkatilah Tuhan pekerjaan NIC sehingga boleh menjadi sebuah karya yang berguna bagi gereja dan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore, ya buat NIC. Terima kasih banyak Pak. Yuk, selamat sore bagi Sehat kita ya semua. Pak. Yuk. Selesai. Ngomong lagi. Kak, Dis.